Nonton Ina Health dari rumah aja. Hai dok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Dr. Pio Obstin. Saya dokter dan dosen di Fakultas Kedokteran UGM. Saya Dr. Obstin di Rumah Sakit Dr. Sarjito. Jadi saya sudah menerima nih banyak sekali pertanyaan. Jadi kita akan coba jawab, kita akan coba diskusikan gitu, sehingga harapan saya nanti jawaban ini nih bisa dipahami oleh para netizen dan tentunya memberikan luaran yang baik apabila pada pasien-pasien yang sedang hamil dan menjalani kehamilan. Semoga lancar semua dan tetap semangat melewati masa pandemi COVID ini, dan kita tentunya berdoa bersama supaya pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Baik, kita ke pertanyaan pertama ya. Saya mendapat pertanyaan, "Hai dok, apa gejala COVID-19 pada ibu hamil sama dengan yang lain? Apa risikonya dengan si bayi? Dan bisakah ikut tertular?" Tentunya saya katakan bahwa pada ibu hamil pun kondisi gejala yang akan ditimbulkan tentunya akan sama dengan pasien-pasien secara general. Jadi ibarat kata ibu hamil tersebut gejalanya akan sama, dan tentunya gejala yang muncul ini ya tinggal kita lihat apakah dia makin memberat dari hari ke hari, dan tentunya yang harus dipersiapkan adalah pada saat kita hamil, apakah COVID ini dari ibu bisa menular ke bayi? Jawabannya tidak. Sejauh ini kita belum menemukan referensi. Walaupun saya katakan istilahnya referensi terkait COVID, karena ini suatu infeksi yang baru, belum banyak. Sehingga kalau sementara ini kita percayai bahwa penyebaran COVID dari ibu ke bayi ini nih ya secara istilahnya intrauterin atau di dalam kondisi kehamilan itu tidak terjadi, tetapi kita harus hati-hatinya penyebaran itu tuh berpotensi terjadi adalah setelah persalinan, pada saat menyusui, pada saat si ibu ini kontak langsung dengan si bayi yang setelah lahir. Nah, makanya potensi penyebaran itu tuh bisa terjadi, dan tentunya kita harus kelompokkan si ibu ini dalam kondisi yang mana. Apakah COVID-nya sudah terkonfirm positif? Tentunya penanganan untuk kehamilan, persalinan, dan nanti inisiasi menyusui dini atau pemberian ASI pada bayi ini tentu harus kita kondisikan. Tentunya adalah kita mencoba mengekat kalaupun ada infeksi di ibu supaya tidak menulari ke bayinya. Tetapi saya perlu katakan secara dalam kondisi kehamilan tuh penyebaran langsung tidak terjadi, dan penyebaran itu terjadi biasanya setelah proses persalinan itu terjadi. Nah, nanti untuk persalinannya bagaimana? Tentunya kita perlu pikirkan juga. Yang kedua, kita juga pikirkan di mana proses persalinan itu akan dilakukan. Apakah akan dilakukan di fasilitas yang memang rumah sakit rujukan COVID? Ya, tentunya pertimbangan-pertimbangan itu akan kita sesuaikan dengan gejala klinis yang muncul pada pasien tersebut. Itu untuk pertanyaan pertama ya. Jadi mungkin bisa dipahami ya konsep di sini. Terus kita akan jalan berikutnya ke pertanyaan yang kedua. "Hai dok, jika ada ibu hamil positif COVID-19, apakah obat-obatan atau nutrisi ibu hamil selama dirawat tetap dikonsumsi?" Nah, ini nih saya perlu garis bawahi nih, ibarat kata kan netizen yang bertanya nih, obat-obatannya obat-obat apa? Karena kan memang secara spesifik obat untuk COVID itu kan sebetulnya belum ada suatu yang benar-benar evidence based atau yang dikatakan ya obat yang paling tepat untuk COVID kan belum ada. Bahkan obat belum ada, vaksin belum ada. Namun kalau saya menggarisbawahi, apabila obat-obat mungkin yang dimaksud adalah vitamin ibu hamil, menurut saya tetap dilanjutkan. Jadi kita jangan sampai terkondisi COVID terus kita mengekat semua nutrisi, suplemen yang kita konsumsi selama ini, karena bagaimanapun COVID dan kehamilan ini nih ya dia berjalan seiring sejalan. Artinya di sini adalah hamil tetap harus diobservasi. Jadi jangan sampai karena COVID kita mengekat suatu nutrisi akhirnya tumbuh istilahnya perkembangan janin
punya potensi terganggu, walaupun di sisi lain untuk infeksi COVID-nya pun dilakukan pengobatan secara optimal. Jadi harapan saya jangan sampai kita misalkan mendapatkan suatu kondisi positif, misalnya saya tidak berharap positif COVID, ya nutrisi tetap dioptimalkan, pemberian obat-obatan yang diperlukan juga dikondisikan, tentunya konsultasikan dengan dokter agar COVID kita terkondisikan, ya infeksi COVID bisa segera teratasi dengan baik, dan yang kedua adalah kehamilan kita pun tetap bisa berjalan dengan optimal. Sehingga harapan saya ya jangan sampai COVID ini malah membuat mindset kita berubah, kita fokus COVID, padahal kehamilan kita ini masih terus berjalan seperti kondisi yang normal. Intinya seperti itu. Itu untuk pertanyaan kedua. Kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga dari netizen. Hai dok, jika si ibu positif corona dan dia memiliki bayi, apakah jika bayi meminum ASI dapat tertular corona? Ya, tadi sempat saya jawab di pertanyaan pertama tadi ya, bahwa hati-hati, potensinya adalah memang potensi penularan ini nih bisa terjadi pada saat kondisi menyusui. Jadi hati-hati. Jadi satu, kita biasanya menggaungkan atau kita mempromosikan habis lahiran langsung dilakukan inisiasi menyusui dini. Jadi bayi setelah lahir dibersihkan, langsung diletakkan di dada ibunya agar bayi mulai menyusui. Nah, tentunya pada kondisi COVID seperti ini tidak bisa kita lakukan, karena bagaimanapun resiko apabila pada kondisi ibu yang dengan COVID positif, tentunya bayi kita itu berpotensi untuk tertular pada posisi menyusui. Nah, tentunya di sini kita perlu mungkin pisahkan dulu sementara ibunya, dan bayi pun saat ini kita bisa protect, kita bisa beri dia face shield untuk khusus bayi, dan tentunya pemberian ASI ini mungkin akan kita tunda dulu pada kondisi ibu hamil dengan COVID-19. Baik, jadi mungkin itu konsep dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang coba saya jawab ya. Ya, semoga memberikan sedikit pencerahan atau pemahaman tentang kondisi ibu hamil pada kondisi pandemi COVID ya. Kita sebagai dokter opsi tenaga kesehatan, kita siap untuk dikonsultasikan sewaktu-waktu, dan artinya lebih baik kita mempunyai suatu konsep bahwa apabila kita ragu-ragu, merasa ada gejala di tubuh kita, segeralah periksa ya, dan tapi tetap dalam koridor kehati-hatian. Terapkan physical distancing, gunakan masker, cuci tangan, lakukan proteksi ke diri kita, dan jalanilah kehamilan ini dengan baik, dengan tenang, tetap konsumsi makanan-makanan yang bergizi, tetap istirahat cukup, tetap meneruskan suplementasi atau nutrisi yang disarankan dokter selama ini, tetap bisa konsultasi dengan dokter, kita bisa menggunakan layanan telemedicine yang saat ini sedang dikembangkan, dan itu tuh sudah istilahnya disahkan legalitasnya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi ini nih bisa kita lakukan, dan tetap stay at home, stay safe, and stay healthy. Kita berdoa pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, dan kita bisa melewatinya dengan kondisi baik dan sehat semua. Dan pesan saya adalah tetap semangat, jalani kehamilan, walaupun dalam kondisi pandemik, jangan sampai stres. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.